Awak harus tetap mendoakan masuk surga tu Pak. Ndak lantih dengan masuk neraka tu Pak. Cubalah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surgamu beserta orang baik-baik ya Allah. Siapa orang baik-baik itu? Orang terbangi yang berencana fastabiqul khairat, dari musala akan dijadikan masjid. Bapak-bapak dan panitia pembangunan dan pengurus harus sabar Pak. Inti duit ko syukur sabar Kalau tamalkan syukur jo sabar, lulus Pak dari ujian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sore kata Baniang, jalannya rancak basimpang duo, tetaplah teguh mendirikan sembahyang. Insya Allah nanti masuk surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Panitia Rencana Pembangunan Masjid Fastabiqul Khairat, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Surau Musala Fastabiqul Khairat, Bapak-bapak pegawai adat, pegawai sara, baik dari suku Melayu, suku Jawa, Bugis, dan orang-orang Sumatera Barat yang kebetulan diizinkan oleh Allah semuanya mengais rezeki di sini. Saya doakan semuanya sehat walafiat. Dosa diampunkan Allah, amal diterima Allah, sawit maha. Amin. Ya Rabbi. Yang kami muliakan ibu-ibu, ube jariah palarai damam, sidingin tanpa di kapalo, kaunduang-unduang dek kami ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, bungo satangkai di halaman pamenan dek suaminya.
Kok kami lapar, ibu-ibu kemagian nasi. Kok kami awui, ibu-ibu nan kamagi aye. Semoga ibu-ibu semua juga sehat walafiat. Yang kami hormati panitia pengajian malam ini, yang dimotori oleh anak-anak muda, dibimbing oleh orang tua, disemangati oleh seluruh masyarakat. Adanya yang seperti itu, maka pekerjaan yang berat akan jadi ringan, yang jauh menjadi dekat. Sehingga malam ini terwujud apa yang direncanakan. Jadi ayat nan ambo pakai malam kini, ayat nan dibaca cucu ambo tadi. Mana nak baca Quran ni? Lah pulang. Ya. Jadi ayat tadi kalau kita perhatikan, ya kan? Pertama ayat tu menyuruh Hawa minta tolong ke Allah. Membangun musaji perlu pitih tak? Iyo. Bisa namanya wakaf, bisa namanya sedekah, bisa namanya infak. Nanjale pitih kita pindahan dari deposito dunia ke deposito akhirat. Rencananya kadibuat musaji. Kalau sekadang ko musaji ndak bisa ko no. Ndak temui orang Jumaat do. Ya kan? Ndak temui. Tentu kadang dibuat dari ko dan sudah dipersiapkan tanahnya ya. Alah. Yang saya pegang buat musaji. Ya kan? Membutuhkan dana tu para luak minta tolong. Minta tolong ke Allah tu dengan salat dan sabar. Jadi jamaahku ambo ajak setiap sudah salat, kami masyarakat Terbangiang ya Allah, ingin lo mempunyai masjid sendiri di desa kami kau. Jauhna kami kamu saji lama. Kami minta tolong ya Allah, dengan salat ini murahkanlah rezeki kami. Dengan salat ini sabarkanlah kami mengais rezeki. Ya Allah, mahakanlah sawit kami taruh agar tak kumpul pitih untuk menyiapkan masjid. Semua itu disebut perjuangan. Perjuangan mencari kemenangan. Kemenangan membutuhkan pengorbanan. Tiada kemenangan tanpa tidak berkorban. Jadi bisa saja di antara kita ini berjuang pada jalan Allah, membangun masjid ini ada dengan tenaga, ada dengan pikiran, ada dengan uang. Di barisan mana kita berdiri? Orang yang seperti itu disebut berjuang pada jalan Allah. Orang yang berjuang pada jalan Allah itu, andaikan ajalnya sampai, meninggal dia. Apa kata Allah dalam ayat tadi? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau katakan orang yang mati pada jalan Allah itu. Jadi kita membangun masjid ini, membangun di atas jalan Allah. Kiranya aja lawak sampai. Orang yang mati dalam berjihad fi sabilillah, mereka tidak mati kata Allah. Bal ahya. Mereka tetap hidup. Apa yang hidup? Kasih sayang Allah kepadanya. Bapak yang memasukkan saham untuk pembangunan masjid ini, ya kan? Kemudian meninggal. Masuk ke dalam lahat. Lahat itu sempit atau lapang? Sempit. Tapi bagi orang yang membangun rumah Allah, walaupun mata kita yang menguburkan terlihat lahat itu sempit, tapi bagi orang yang tidur di dalam, pejihad pada jalan Allah tadi, dirasakannya lapang.
kemudian terhubung ke pintu surga. Taunya awak mode itu kecil Nabi itu kalau awak lah mati pak. Kini gua tak tahu awak dulu informasi dari Nabi je. Yang akan mengalami itu orang yang berjihad pada jalan Allah. Orang nambah judi online, orang nan korupsi, anda kebasuhnya itu. Menjolong saya masuk dalam kubur tu nyok karate dengan lekat sekali. Tabanam ke bawah sabanyak selama 100 tahun perjalanan. Nyok gali lo je kuku balik, nyok karate lo balik. Tapi orang yang berjihad pada jalan Allah di antaranya membangun masjid. Tahu buanglah pintu lahatnya tu ke surga. Diperlihatkan kepada masyarakat Terbang yang ikut menyumbangkan pembikin masjid ini, bara gadang pahalanya terima kutikonya di dalam kubur tu. Kalau masuk surga oleh kau pak, melihat pahala itu dia masih menyesal. Ya kan? Apa yang disesalkannya padahal dia pemurah? Bah mangkut 10 juta saya dulu pitih dia masuk ke masjid Petirku Berat tu pada sawit dia banyak terjual, tabungan dia banyak. Bah mangkut nak 100 juta dia nagihan masih menyesal dia padahal dia orang pemurah karena nan bersedekah 100 juta ndak tanggung balasannya tu. Nan 10 juta ketek dari 25 juta. 25 juta gadang dari 10 juta. Jadi kalau Bapak mengumpulkan dana kapan saja untuk masjid kita ini, kalaulah tajabui 1 juta, jangan ditukar dalam 500 ribu. Lain tenang ada ibu tu. Jual lo lanjut dan bawa suat 500 salah. Niat dari rumah lah 1 juta. Habis hilang lah 500 itu lain. Kalau diubah niat. Ini ibu-ibu yang terhormat. Kaum muslimin, kan para jamaah pergi haji, kan sekarang antri. Ada orang nyo ambil pitihnya pai ni haji tu balik, nyo banyak pai. Nyo ambil balik, nyo buat ke rumah kos. Alun setahun menerima sewa rumah kos oleh tuaka. Karena awak lah bani pai ni haji, dia ambil lo pitih tu balik. Bara kemampuan awak setiap pagi berinfak untuk masjid Fastabiqul Khairat kau. Tapi rutin. Ndak besarnya kemampuan kita berapa? Sebab orang takwa itu kata Allah bapak-bapak ibu-ibu, mereka berinfak alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu dalam keadaan sempit, dia berinfak juga. Dalam ketika lapang, tambah banyak infaknya. Tapi dia tetap berinfak. Ya kan? Jadi dia kaum muslimin, tidak sama jo gigi orang gaik. Tumbuh cik, tangga cik, tidak. Ya kan? Berkekalan. Itu ciri-ciri orang takwa. Kalau di sini, kalau boleh hamba bertanya, Bu. Rato-rato ndak awak punya kabun seketik banyaknya? Siko? Kalai? Ko indak nam punya kabun, ada je rezeki tu mak. Manga nyupahan orang mambie, nyupahan orang memuek ke teoto. Ya kan? Ada juga rezeki kita di sana. Jadi sebahagian rezeki itu jangan habis masuk parui. Ya kan? Kita sediakan untuk akhirat. Itu yang kekal. Ya kan? Tapi kalau kita orang mukmin ini kikir, anda akan jalan-jalan pembangunan itu. Lebih-lebih kalau masjid kita ini jauh memang dari kota, Pak. Jauh dari pusat provinsi. Itu sulit dapat bantuan pemerintah. Ya kan? Masuk proposal, dua proposal minta bantuan tu Pak, bisa setinggi gunung Taungguk tu. Ada nantak nyo acuh hansel. Nyo terima, nyo catat pindah.
Nyocuan labia-labia ndak ada orang kamanjuangan sinan. Layang-layang banangnya panjang. Karatenya rancak, bingkainya balan, angin nado. Tapi kalau ndak dianjuangan bah, ndak naik layang-layang tu. Nah, itu banyak terjadi. Maka sangat berharap kita swadaya masyarakat yang dia diberi rezeki oleh Allah tiap hari. Kapan rezeki kita habis Pak Ustaz? Setelah kita mati, Bu. Iya kan? Rezeki itu habis awak lah mati, Pak. Asa hidup ada rezeki. Cuma ada yang banyak rezekinya itu, ada yang berkurang. Sesuai dengan kadarullah. Iya kan? Kemudian masalah rezeki yang kita dapatkan itu, ada enggak kita dapat cobaan dari Allah? Ada. Ambo jolo mengaji dulu ke Riau ke Batam. Sudah ke Batam tu kan Natuna. Jadi Riau kepulauan. Sudah tu baru Riau daratan. Nampal yang dahulu tu mengundang ambo Kabupaten Kuantan Singingi. Mengajilah ambo ke Muara Lembu. Cerita jamaah, pupuk maha, racun maha, sawit murah. Itu secerita. Pai ampok pulang aban, tabaye bali godok, tinggal bali katan, dietong galeh balabo kiro pokok nanti makan. Ya kan? Nah, manusia memang itu Pak. Kalau sedang diuji, hanya cerita tu. Tapi kalau sawit maha Pak, kalau barangkali mau ke Kuantan gua sawit maha, ada cerita ada. Kalau inyo diuji, inyo bertambah resah. Kalau inyo diagih, inyo kikir. Supaya tu ambo bersiang, membali kobun, kemudian memupuk, meracun, kambo infaan saya pitih tu. Berpaluh-paluh berkeringat badan saya. Iya kan? Jadi manusia ini, bapak-bapak, kalau ndak diingatkan, ko namo musala, ko la santiang orang siko magiama. Fastabiqul khairat. Artinya apa? Berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Itu artinya. Bu, di kampung kita ini ada ndak duren batangnya? Ada. Duren itu di Mudiak namanya durian. Sikoa. Lai duriannya. Sebab orang Ilie ko asalnya dari Mudiak. Air dari Mudiak lapeh ke Ilie. Ya kan? Labia-labia kalau apa membaca sejarah, Riau ko dulu Sumatera Tengah. Saya percayanya apa? Di Rokan Hulu kan Riau tu. Tapi ada suku Cenego. Berarti orang tu dari Mudiak dulu. Jadi kita ini tidak ada yang asli, Pak. Tidak ada. Kalau di Padang yang asli mulai masuk Padang tu siapa? Orang Nias. Kota Padang itu dia yang mengerui nama. Ada namanya Banuaran, ada Pangamiran. Kalau nanggak langang dulu banyak buayo sinanya. Dia nama lubuk buayo. Nam banyak lintah lubuk lintah nam banyak orang turunnya. Dia nama lubuk min turun. Aku terbangiang ko di masa namanya lo. Di mana asal namanya? Ini harus dicari asal nama ini dari mana. Kenapa terbangiang namanya? Oh, tengiang-ngiang. Oh, aku nalih membaca. Tanya buik-buik sentah mana. Nanya lain menjawabnya. Ya kan? Jadi dalam kehidupan kita akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kadang-kadang sawit mahal, kadang-kadang murah. Ujian itu untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Anak sekolah diuji untuk apa? Supaya bisa naik kelas. Dalam agama ini juga begitu.
kita diuji menaikkan kelas keimanan kita. Tapi walaupun kita diuji, rasanya kurang mengenakkan, ya kan? Yang pembangunan rumah Allah harus kita usahakan. Kenapa? Orang pemurah tidak ada yang jatuh miskin. Pak, nan mulai-mulai menggalih bakso orang Sumatera atau orang Jawa? Nan mulai pandai membuat makanan bakso orang Jawa atau orang Sumatera? Orang Jawa tu akui salah, Pak. Orang Sumatera kok pandai membuat bakso tu beraja dari orang Jawa. Iya kan? Ada tukang bakso di Padang tahun 85, baksonya tu disandang, Pak. Sepanjang jalan pakai lonceng je. Loncengnya tu saya nyogaleh. Tendeng, tendeng, bakso je. Ternyata orangnya rajin menabung. Jadi setiap dia sudah pulang menjojokan bakso, itu ada celengan untuk anak yatim. Setiap hari dia isi. Hari Jumat, celengan itu dibongkar, dibelikan nasi untuk beberapa anak yatim setiap pagi. Ya kan? Jadi rezeki itu memang harus dipancing. Akhirnya dia belajar membuat bumbu, saus, segala macam. Ternyata laku, Pak. Sampai ke Malaysia, laku. Akhirnya dia beli tanah di Tunggu Hitam namanya, nyoboe pabrik. Dalam 5 tahun, Pak, tahun 90 dia udah kaya. Ditingkatkannya sedekahnya. Ada surau buluh namanya di Padang itu, di Pelinggam. Kalau surau buluh adalah tembok kira-kira. Alun namanya surau buluh, talang. Ya kan? Maka dia tukar dengan batu. Bagaimana caranya? Dia tidak memberikan uang itu kepada pengurus masjid. Dia yang beli bahan, dia bikin gambar masjid baru, beli bahan, nyoba tukang dari Jawa. Tukang yang sentiang-sentiang tu, Pak. Tak masuk ke kepala ambo, Pak. Tukang bakso menyandang dari jalan nyimbo rumah ke rumah, bakso. Tiba-tiba dia kaya. Dengan apa dia pancing dari Allah rezeki itu? Dengan menabung untuk anak yatim. Yang bangkrut itu orang kikir. Kalau di Padang, Pak, kikir tu kikir. Kikir itu, Pak. Ada basi bule sepanjang gua kasih. Orang lain nyogoso sampai licin dan inyo aja nusak. Itu kikir tu. Amo tanyoan ke orang piaman. Ciri-ciri orang penciki itu jo. Hari hujan payuang nyokapi. Hari hujan tak nyokambang payuang nyokapi. Tak kaja onda nyoiri. Kok kamakan gole ayam nyodabi ayam saki. Akhirnya nyusi dek bini lalu dia saji. Istri pun marah kepada orang kikir, apalagi Allah. Jadi yakinlah ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat kami di sini, ya kan, berlomba-lombalah untuk membangun masjid yang kita cita-citakan ini. Kita kalau jalan-jalan ke negeri orang, Pak, cari masjid rancak tu, pabilo lo di tempat ambo ada masjid Madeko, tempat beruduknya bersih, harum tu. Nampaknya walaupun pipis nanti pancakan di dalam WC masjid itu, tapi kalau dibersihkan ndak ada busuk dah, Pak. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi seluruh sarana yang ada di masjid itu, para jemaah, orang yang membangunnya disebut berjihad pada
jalan Allah. Berjihad itu bukan berjalan di tanah yang datar, bertaburkan kembang kiri kanan. Ada jalan menaki, menanjak, ada jalan menurun, ada jalan datar. Ada onak dan duri, ada tebing terjal. Itulah kehidupan di dunia ini. Kalau ambo bapantun coba Minang, si tumbuk coba tu sangka pitalah coba ngo Tanjuang. Ine tetumbuk kuku tangka cincin sudah jari laku duang. Nah, kemana kau pakai? Itu ujian Allah. Ya kan? Jadi ujian Allah itu apa? Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kamu akan diuji dengan beberapa ujian, di antaranya rasa takut. Ku anak ke kuliah di Jawa nan seorang lela dapet jodohnya, rumah halun sudah, sawit murah, atabi rasa cameh itu wajar sebagai manusia, Pak. Tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan, tidak percaya kita kepada Allah. Bu, orang Cina ada tidak tanah pusakonya di Indonesia? Tanah pusakonya ada? Tidaknya orang Tiongkok. Tapi mana kayunya juga? Hah? Ya kan? Itu kaum muslimin. Jadi para jemaah, kaya itu ditakdirkan Allah. Ada orang, Pak, di tempatnya tinggal di pasar. Rami pasar tu. Ya kan? Banyak orang lain pergi mengalih ke sini. Ada pasar Lubuk Buayo namanya di Padang. Dari Bukit Tinggi orang pergi mengalih kerupuk ke sini. Ambo tanya, kerupuk ibu nan sakati diang ko baraun tuangnya ko bu. Kalau lah jual sapa 3 Ustaz, nan 2/3 lah itulah untuangnya. Jam berapa biasanya habis ko bu? Jam 10 habis. Tu pulang ibu Bukit Tinggi lah habis. Iyo mengambil si ko rumah ambo Bukit Tinggi. Jam berapa ibu tiba Bukit Tinggi? Paling lama jam 3 je. Ya kan? Ala dapet dia labo kerupuk tu 1 juta. Ada orang Lubuk Wayo tu di pasar tu kampungnya, hanya ndak ngalih dah. Nyo ambil pitih koin tu 2, hanya duduk di jalan kereta api tu, mencabut janggut sedari pagi sampai sore tu. Lain masuk pitih. Ndak balai hari kini ya. Balai hari kini ya. Balai. Ndak ada apa. Ya kan? Jadi kita harus berusaha. Ambo caliak bu, ambo kamapai itu alam tambak takambang jadi guru. Saya lihat 3 tahun yang lalu, ambo tandoi sinan gotah. Sudah tu kinilah bertanam sesawit. Baa kecil orang mana bang batang gotah kan. Kironya jo alat berat. Bajuta lupahnya. Ya kan? Jadi kalau ada kaki, ada pau. Ada rezeki, bau sahu. Kalau ditabang cik-cik, yo kapak batang gotah tu pilih ke sudah kan. Nah, jadi semuanya usaha. Ya kan? Sawit tu sudah ditanam di pedia zelai. Indak, pertama dicari bibitnya narancak. Narancak ya. 3 tahunnya lah berbuahan namanya. Ayo. Adikmu tinggal di ujung batu, nyo membeli sawit, kau lah tantu lo dia. Ya kan? Nyo dulu menjual ban noto ko Pak. Nyo jual jo kadai-kadai nyo lelang ban tu. Kerana ada orang tersasak menjual ladang sawit. 2,5 hektarnya balik. Sampai kini berbuah taruhnya lah 3 kali naik haji. Sekolah tak sampai dah. Itu takdirnya. Ada kalau orang profesor, doktor, gaji gadang, alun naik haji lah mati. Ini Bapak. Ya kan? Ada.
Iya kan? Jadi cobaan-cobaan Allah itu tetap ada. Kenapa? Ada orang bertanya, kapan kita tidak ada cobaan lagi Ustaz? Kalau nanti Bapak Ibu sudah dalam surga. Ambo tio ada orang bapoto jombo kini bu, ya kan? Kalau lah memati nang kedua orang tukang foto masuk surga gitu. Anyo aminan di orang kena foto. Awak harus tetap mendoakan masuk surga tu Pak. Ndak lantih dengan masuk neraka tu Pak. Cubalah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surgamu beserta orang baik-baik ya Allah. Siapa orang baik-baik itu? Orang terbangiang yang berencana fastabiqul khairat, dari musala akan dijadikan masjid. Bapak-bapak dan panitia pembangunan dan pengurus harus sabar Pak. Inti duit ko syukur cik, sabar cik. Kalau tamalkan syukur jo sabar, lulus Pak dari ujian Allah. Bapak, Ibu, Bapak ada enggak nan candu menonton orang main bola? Lain. Ada orang nan candu main bola kok Pak. Siapa pemain bola tentu namoy. Jo nomor-nomor punggungnya jo apal. Bara kontraknya setahun tentunya. Anam pemain bola tu enggak kenalannya orang. Ya kan? Sama jo ambo kini kok Pak. Ambo kalau di lapau tu, tu Ustaz tu aja. Dia mau tak tentu orang tu. Ambo bangku tentu dia. Dia menonton di YouTube taruh. Dia mau nak tentu orang tu. Ya kan? Kalau bapak jadi pengurus, orang menonton bola tadi, mana santiang pemain dia penonton? Ronaldo tu Pak, pemain dunia nyupi je orang. Nyo kan ada kali ndak gol dia dong. Unde ndak gol dia seperti itu tu. Serupa tu. Badari-dari geraman orang menonton ke. Ya kan? Inyo angoknya lah samo juan yang paburu lah sasa angoknya lari dia dia. Nan sekali itu ndak gol dia. Acu itu juga jadi pengurus kerja sosial ke Pak. Orang yang menonton di luar hebat dari awak. Ini butuh kesabaran. Kalau orang nanti mengkritik kita apa yang kita lakukan, jalankan terus sesuai rencana yang telah disepakati. Ya kan? Kata-kata orang itu dikesampingkan saja dulu. Artinya anjang menggonggong kafilah lalu. Jangan putus asa. Jalan salangkah hendak sampai, pancuang sapancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang baru masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyepuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu kata orang bijak. Jadi sudah gagal tu jangan putih so. Apa-apa itu lo bini apa rancak nyolarian di orang. Jangan dicari jo. Gantinya saya cari lah. Kalau amu bini lari jo orang tu nak ketujuan dia tu. Lai terang ada Pak tu. Aku baca cari jo. Ya kan? Biasalah lain. Ya, dicari. Kama bini si anu nyolari jo laki-laki lain. Apa dia asal lain? Mengajar dicari doa lain. Oh, lah nyotinggan, lah buat lo pantun di karate. Di meja yo lataan. Putui badan tiang tali rabab, putui disembah langan baju, jangan dicari pangka jo sabab abi huntuang carai dak ulu. Nyopai jo laki-laki lain samo jo induk puyu. Ini bapak-bapak. Ya kan? Harus sabar saja kita. Ini. Ada lagi orang yang mau berkelahi dengan laki-laki yang mengganggu istrinya itu. Untuk apa berkelahi?
Itu harga diri yang telah dijatuhkan. Itu wajib diceraikan. Pak, tu tak bahasa dah pak bini pak bercewek orang. Hanya lain tak usah, malah serupa sehari. Itu dayus namanya, Gadang Sarawak. Dayus tu apa Sarawaknya? Gadang Sarawak. Apa bedanya dia pak Gadang Sarawak je Sarawak Gadang? Beda pak. Kalau Sarawak Gadang untuk silat itu, ya kan? Nah, tapi kalau Gadang Sarawak itu tidak punya harga diri. Nah, sekarang masuk kita ke termen yang kedua. Apakah pahala saja yang dapat dengan adanya infak sedekah untuk pembangun masjid? Tidak. Ada lagi orang bertanya, bara banyak ganti lipik gando tu rato tu sat. Kita uren dua sore saya. Ada Allah berfirman begini. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebajikan, maka dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Ya kan? Ada itu terjadi. Nah, kita cerita lama. Ada istri sahabat Nabi dan dia juga langsung menantu Nabi dan dia juga adik Nabi. Namanya Ali bin Abi Thalib. Adik bagaimana? Adik sepupu. Jadi dulu adik sepupu tu boleh dijaput jadi mantu. Kalau gini tidak boleh pak, lah dilarang di Al-Quran. Jadi Ali ini miskin. Ada menantu Nabi yang kaya, namanya Utsman. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi sama sesayangnya pak. Kami menantu nang kayo jangan miskin. Kalau Muhammad nang kini tidak pak. Ya. Kalau lai kayo menantu sultan pelindih je. Kalau lawan saya setan ni pilih je. Istrinya sakit, mukanya udah pucat, badannya udah kurus, makan tak bisa. Tapi karena suaminya ini orang taat, dia dekati istrinya. Fatimah, apa rasanya yang akan enak di kerongkonganmu? Biarlah abang carikan. Tapi kalau ada istri sakit, tanyuan kena lama kayaknya pak. Bujuknya. Ya kan? Di baliannya cindu durian. Kalau ada pe. Ya kan? Nan kalama diambo buah kurma mudo bang. Dicarilah di kampung tu tidak ada kurma buah. Kemudian pergi dia ke pasar. Hanya satu orang berjualan kurma. Harganya tidak bisa ditawar. Kutikolah bajadi ragonyo. Dicalik dompet tidak baisi. Ya kan? Pai pulang balik. Tapaso menjual kain bekas. Dijual ke pasar. Pasar apa namanya kain bekas itu? Loak. Kalau di Bukit Tinggi pasar rombengan namanya. Ya kan? Tak jual serial. Dapatlah buah kurma mudo tadi cie. Lawa itu ke Cik Ali pulang. Ya kan? Lah dapat kandak istri. Tapi dalam perjalanan ada orang tua batuk darah bercampur nanah. Nak, tolong bapak nak. Sudah banyak orang lalu ke sini tadi, tapi tidak ada yang mau menolong bapak. Ali ini karena dididik oleh Rasulullah, orangnya sangat santun. Ya kan? Ditolong orang tua yang telah terkapar tadi.
dibersihkan darah dan nanah di badannya, kemudian dia bertanya, Pak, sakit apa Pak? Saya sakit paru-paru nak. Rumah Bapak di mana? Tidak ada lagi nak. Semenjak saya tidak ada pekerjaan, badan sakit-sakit, diusir oleh istri saya. Ada tidak di Termangiang istri yang seperti ini? Suami sakit, tidak ada uang lagi, diusir. Itu namanya cewek materai. Ya kan? Apa namanya? Cewek materai. Ya kan? Kalau lai pitih suami, damas. Kalau indak berangkik lang lai kuaya mang dak talu ko lai nak do gundo nyang ko lai. Lai bau be apa pak nado bau be do nak pitih ndak do ke bau be. Lai makan apa? Sudah 1 minggu ndak makan nih. Jadi badan saya bertambah lemah. Apa rasanya yang akan enak Bapak makan, kata Ali? Buah kurma muda nak. Ada enggak di tangan Ali? Ada? Ada, hanya 1 butir. Istri kangen dengan ini. Iya kan? Bagaimana? Ya Allah, orang tua ini sakit, umurnya sudah lanjut, lansia. Istri saya sakit, umurnya masih muda. Ya Allah, biarlah saya potong kurma ini, saya berikan sepotong untuk Bapak ini. Nyoagian sekarang Pak. Dibaca bismillah oleh orang tua tadi. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Makan buah kurma muda tadi, langsung napasnya tidak sesak lagi, disembuhkan oleh Allah. Tidak ada darah keluar lagi. Pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk nan tawa, keluar nan biso. Itu tidak doa tu pantun tu. Ya kan? Ya kan? Lah, beko pak baca lo itu, beko kemakan ube. Ya, dan doa nan tadi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Itu doa tu. Kalau minum obat. Tak dapat dekat minum Ustaz, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Terima kasih ya nak. Tak keluar darah di batu apa lai. Tak sasak angok apa lai do. Lai ka bisa pak berjalan pak, kata Ali. InsyaAllah. Ambo pulang lo yo pak. Istri ambo sakit lo di rumah. Pulang lah nak. Tapi nak kuek na tulang pak. Tinggal lah nan sekari itu lai. Berat ujian kan? Tapi Ali ini luar biasa. Tak ada iman orang serupa itu gini dah bu. Tak ada. Ya Allah, orang tua ini lebih penting. Saya berikan ya Allah. Saya yakin engkau maha kaya. Yang miskin itu saya dengan istri saya. Engkau maha kaya ya Allah. Aku sandarkan nasibku dan keluarku kepada engkau. Hanya bagian sekarang dari pak. Baitunya makan dek kaya itu taluk di nyo lari. Nyo nak mencalik-calik ke belakang lagi. Cigin senyo lari. Cigin tu bahasa mana? Itu orang piaman mah. Ya kan? Ya kan? Alah terseok-seok selangkah li kau pulang bu. Ba'a mengecek engkau istri ko. Tadi kain nan baju nan dibawa pulang dah ada. Kok dapat istri bercilalek di bibi bijak lah jale kain nan jual kalau dia tu nak dua nak bawa pulang aja.
Tapi istrinya anak Rasulullah. Bagaimana cara Allah menolong? Ketika Ali tadi tiba di halaman dalam ragu-ragu, istrinya sudah duduk di teras rumah. Wajahnya tidak pucat lagi. Dia sudah berjilbab panjang. Iya kan? Kalau istri Ali kini kan masalah lepis. Sampi lah tu, baca bi'ik lah dia lutui. Ya kan? Istri Ali itu pakai jilbab panjang tertutup auratnya semua. Bang, capeklah si kau bang. Ambo bangga punya suami serupa abang. Dalam miskin bisa membantu orang lain. Orang tua yang batuk darah yang abang bantu itu bukan manusia. Siapa dia kata Ali? Itu malaikat yang disuruh Allah. Siapa menceritakan? Rasulullah, si ayah hamba je. Malaikat dan sedang mau uji abang je. Nyo lari tadi yo bang, iyo, kamanyo, nyo ke rumah awak ko bang. Manga membawa ube untuk ambo. Ubeknya kurma mudo. Begitu saya makan bang, saya udah sembuh pula seperti yang abang lihat. Sesudah minum ube adinda lah sehat. Kamapak tu leje, nyo naik ke rumah awak. Manga, nyo membawa bungkusan bang. Apa bungkusannya? Sapu tangan. Baisi di dalam bang. Katanya untuk abang. Isinya ndak ambo calik dah bang. Bang kau ndak dicalik. Itu ndak memegang amanah ambo. Karena katanya untuk abang ndak berhak saya melihatnya. Acu itu lo jujurnya istri Ali itu pak. Kok bini apa? Lanyo kakek meleki pak tiba tu mah. Isi aku aja. Ternyata di dalam ada 10 buah delima korma muda. Ya kan? Itu balasan yang paling kecil. 1 dia 10 balasan. Jadi saya berkeyakinan rencana Bapak Ibu, ya kan? Yang bersama-sama kita merencanakan pasti rampung. Kata orang mudia duduk bersama balapang-lapang. Duduk seorang bersampi-sampi. Jadi kalau kita persamakan fastabiqul khairat ini pasti jadi walaupun tak malam ini kita kumpulkan. Namun karena kita lah bersama-sama jo, alah jalan ketidian tadi nak. Alah ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak infakkan pahalanya berlipat ganda, uangnya dilipat gandakan Allah kembali. Saya doakan ya Allah, mahakan yolah sawit ya Allah. Sebab pencarian orang pertama diterbangi angko sawit ya Allah. Sapandang-pandang mato berjalan saja dari Tolu tadi, itu sawit saja. Tidak ada ambo mencari rumah orang Namburu apa, rancak, rumah tembok. Kami pegawai ko Pak Abah gaji 3 bulan. Indak serancak rumah beliau tadi ko rumah kami. Lapang rumahnya, kamar mandinya, lapang ruang tamunya lah. Kami pegawai ko rumah kami rumah BTN-nya, bangunan tidak normal. Bapak. Kalau tidak disambuang, anda temui anak-anak belimo di dalam sana. Lah disambuang bentuk rumah petak saja. Lewat tali je rumah orang. Tak ada lalu angin. Ya kan? Siko tidak ada rumah orang cuy itu. Ya Allah, mahakan sawitnya ya Allah. Pemurah je lainnya untuk membangun masjid kau ya Allah. Sayo sakato selanya je suaminya ya Allah. Murahan rasakinya ya Allah. Nama nang kematian laki cariannya laki balik ya Allah. Itu muka sui ambo nan mudo. Nang gaek je laki je lai. Bantu buku lah cota ruang bawa aja laki lai. Ya kan? Tapi kalau nan mudo rancak balaki balik. Sarancak-rancak kacang bajunjuang je mangko rancak. Ya kan? Itulah kajian kita malam kini. Ya kan? Boleh hamba berpantun cik?
Dima jalan Katolua, dake pasar Kotolua, ya kan? Di belakangnya kampung Cirenti, tasabui ayahnya jania. Ya ada Cirenti sih kok, ada di Kuantan Singingi. Dima tadi ibu ke masuk, sinan lo ibu ke keluar. Lahan bola peh juatinan suci jemukonan jania. Tapi kalau ada kabar foto je Ustaz, silakan sabalun po pulang pindah ulih berdua-dua bersama. Bukannya kecil lo dia anak mo bini nan baru iko. Babi ni lo ayah dan di terbangi aja. Lagi dia maaf sama ibu pak. Mudah-mudahan terwujud apa yang kita cita-citakan. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.